Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pelajaran biologi. Mudah-mudahan siswa-siswi semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai tumbuhan paku atau Pteridophyta. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui apa saja ciri-ciri tumbuhan paku, bagaimana struktur tubuhnya, bagaimana klasifikasinya, serta bagaimana reproduksi dari tumbuhan paku. Oke, semangatlah untuk belajar. Dan jangan bosan-bosan untuk belajar untuk masa depan kalian. Oke, simak materi kita kali ini dengan cermat. Tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ciri-ciri. Yang pertama, daun muda menggulung. 2. Pada tempat-tempat tertentu, misal bagian bawah daun yang tua terdapat kumpulan sporangium berbentuk bulatan-bulatan berwarna coklat kehitam-hitaman yang disebut sorus. Sorus yang masih muda dilindungi oleh indusium. Yang ketiga, umumnya hidup di daratan pada tempat-tempat yang basah atau lembab. Beberapa jenis tumbuhan paku ada yang hidup di air. Yang keempat, termasuk golongan Cormophyta berspora karena dapat membentuk spora. Yang kelima, sporopit lebih dominan daripada gametopit. Struktur tubuh Pteridophyta itu terdiri dari akar. Tumbuhan paku mempunyai sistem perakaran serabut. Akar ini merupakan akar sejati karena sel-selnya sudah terdiferensiasi menjadi epidermis, korteks, dan silinder pusat, yang di dalamnya terdapat pembuluh angkut yaitu xilem dan phloem. 4. Batang. Pada umumnya, batang berada di dalam tanah dan disebut rimpang atau rizom. Pada batang terdapat pembuluh angkut yaitu xilem dan phloem. Kemudian daun. 1. Berdasarkan ukuran dan susunan anatominya, daun tumbuhan paku dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, mikropil. Mempunyai daun berukuran kecil, berbentuk seperti rambut atau sisik, tidak bertangkai, tidak bertulang daun, dan sel-selnya belum mengalami diferensiasi. Oleh karena itu, tidak dapat dibedakan antara epidermis dengan daging daun. Selanjutnya, makropil mempunyai daun berukuran besar, bertangkai daun, bertulang daun, serta sel-selnya mengalami diferensiasi membentuk jaringan tiang, jaringan bunga karang, tulang daun, dan stomata. Kemudian yang kedua, daun berdasarkan fungsinya. Daun tumbuhan paku dibedakan menjadi yang pertama tropopil, yaitu daun steril, daun yang khusus untuk fotosintesis. Yang kedua, sporopil, daun fertil, yaitu daun yang berfungsi untuk fotosintesis dan menghasilkan spora. Spora tersusun dalam sporangium. Berdasarkan susunan dan letaknya, ada 4 bentuk susunan sporangium pada tumbuhan paku. Yang pertama, sorus, yaitu sporangium yang terletak di permukaan daun. Yang kedua, sinangium, yaitu sporangium yang terletak di ketiak daun. 3. Strobilus, yaitu kumpulan sporangium di ujung batang atau cabang batang. Yang keempat, sporokarpium, yaitu sporangium yang terletak dalam badan buah. Kita lihat sekarang klasifikasi dari tumbuhan paku atau Pteridophyta. Terdiri dari yang pertama Psilophytinae atau paku purba, yang meliputi jenis-jenis tumbuhan paku yang sebagian besar telah punah. Jenis-jenis tumbuhan yang sekarang masih ada hanya sedikit saja. Psilophytinae merupakan tumbuhan paku paling sederhana, yaitu mempunyai batang yang berruas-ruas dan berbuku
nyata. Pada batang tersebut tumbuh daun-daun kecil berbentuk sisi. Sporangium terletak di buku-buku cabang, yaitu di ketiak daun atau sinangium. Contohnya Psilophytine, yaitu Pseudosporonus kreci dan Psilotum nudum. Yang kedua, Lycopodine atau paku kawat. Batang dan akarnya bercabang-cabang menggarpu. Sementara itu daunnya berukuran kecil, berbentuk sisik dan tersebar pada batang. Tidak bertangkai, selalu bertulang satu. Beberapa tumbuhan ini ada yang mempunyai lidah daun atau ligula. Spora yang dihasilkan tidak berflagela. Sporangiumnya berkumpul membentuk strobilus di ujung batang atau cabang. Contohnya Lycopodine, yaitu Lycopodium cernum, Selaginella convoluta, dan Lepidodendron mayor. Yang ketiga, Equisetine atau paku ekor kuda. Umumnya berupa terna yang menyukai tempat-tempat lembab. Batangnya berongga dan pada umumnya memiliki cabang berkarang pada buku-buku batang. Daun-daun kecil berbentuk sisi tumbuh pada buku batang secara berkarang. Sporopit berbentuk perisai dengan sejumlah sporangium pada sisi bawahnya. Semua sporopit tersusun dalam strobilus atau kerucut pada ujung batang atau cabang. Protalium berwarna hijau dan berkembang di luar sporanya. Contohnya Equisetum sp dan Rhinia elegans. Selanjutnya Pilicine atau paku sejati. Tumbuhan yang termasuk dalam kelompok ini meliputi beraneka ragam tumbuhan yang dikenal dengan tumbuhan paku sebenarnya. Tumbuhan paku ini banyak yang hidup di tempat teduh dan lembab. Berdasarkan lingkungan hidupnya, tumbuhan paku sejati dibedakan dalam 3 golongan, yaitu paku tanah, paku air, dan paku epipit. Tumbuhan paku sejati mempunyai daun sempurna dan berukuran lebih besar dari tumbuhan paku lainnya. Daun duduk pada batang membentuk sayap. Daun masih muda, ada yang menggulung pada bagian ujungnya. Tumbuhan paku dewasa menghasilkan spora yang tersusun dalam sporangium. Sporangium tersusun dalam bentuk sorus di permukaan daun. Posisi sorus pada daun beraneka ragam. Ada yang terletak di permukaan daun, atas dan bawah, atau di ujung daun dan di tepi daun. Contohnya, paku ekor merak atau Adiantum tenerum, suplir Adiantum cuneatum, paku tanduk rusa atau Platycerium bifurcatum, dan paku simbar gadang atau Ophioglossum nudicaule. Oke, kita lihat sekarang berdasarkan jenis-jenis spora yang dihasilkan. Tumbuhan paku dibedakan menjadi 3, yaitu paku homospor, heterospor, dan peralihan. Sekarang kita lihat yang homospor, yaitu paku yang hanya menghasilkan 1 jenis spora. Semua spora mempunyai bentuk dan ukuran yang seragam. Contohnya Lycopodium sp. Kemudian kita lihat sekarang reproduksi vegetatifnya dan generatifnya. Kita lihat skema pada paku homospor ini. Ya. Nah, dia juga mengalami sama seperti lumut, mengalami metagenesis. Pada dasarnya semua tumbuhan paku ini mengalami metagenesis. Kita lihat lagi sekarang adalah paku heterospor, yaitu
tumbuhan paku yang mempunyai makrospora untuk individu berkelamin betina dan mikrospora untuk individu berkelamin jantan. Nah, contoh pakunya di sini adalah Selaginella dan Marsilea crenata. Perhatikan baik-baik skemanya, skema metagenesisnya ya antara tumbuhan paku ini. Apa perbedaannya? Kemudian yang ketiga, paku peralihan, yaitu tumbuhan paku yang dapat menghasilkan dua macam spora, yaitu spora jantan dan spora betina. Namun, spora yang dihasilkan tersebut mempunyai bentuk dan ukuran seragam. Contohnya, Equisetum debile. Ya, perhatikan baik-baik bagaimana skema metagenesis tumbuhan paku peralihan ini. Ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, selain menggunakan spora, ada beberapa jenis tumbuhan paku bereproduksi dengan cara yang pertama umbi batang, misalnya Marsilea crenata. Yang kedua, tunas pada tepi daun atau kuncup tunas, misalnya Asplenium bulbiferum. Kemudian tunas pada ujung daun, misalnya Asplenium pinnatifidium. Tunas akar, misalnya Ophioglossum. Dan fragmentasi, misalnya Dryopteris rigida. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian benar-benar paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Oke, jawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, apakah perbedaan antara daun mikropil dan makropil? Kemudian, apa perbedaan antara daun tropopil dan sporopil? Berikan contoh tumbuhan yang termasuk kepada Lycopodidae atau paku kawat. Kemudian, apa perbedaan antara paku homospora dan paku peralihan? Berikan atau gambarkan skema metagenesisnya. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.